Dalam Oke ya, oke. udah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah di Ahad sore ini kita kembali ketemu secara virtual ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir secara online ya. Semoga Allah nanti pertemukan, kumpulkan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu yang lain ya, insya Allah. Dan tema kita sebetulnya juga tema yang apa ya, menjadi kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak egois ya dengan diri sendiri, jadi orang yang juga sosial ya, ingin mengajak orang lain juga kepada kebaikan-kebaikan dinul Islam ini. Ya. Namun demikian nanti insya Allah akan kita ambil salah satu metode dakwah ya dalam Al-Quran. Jadi saya tidak akan membahas sisanya yang dari buku Syekh Yusuf Qaradawi itu, karena itu bisa kita baca mandiri ya, artinya konsep dakwah yang wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya, itu juga sudah bisa dipahami. Kemudian segmentif itu juga oke ya. Maka saya ingin langsung kepada pembahasan metode dakwah dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ya ditanya tentang bagaimana akhlak Rasul, kan jawabannya adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlak dia ya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi setiap sikap, kemudian ungkapan ya itu adalah sebuah pengamalan ya, implementasi dari ayat-ayat Quran ya. Dan bukan sekedar ayat Quran bentuknya syariat ya, perintah dan larangan saja ya, yang Rasulullah praktekkan dalam keseharian ya, tapi juga termasuk semua ayat-ayat Quran ya, di dalamnya ada kisah ya, itu juga Rasulullah implementasikan ya. Maka Syekh Yusuf Qaradawi juga menyebutkan sebagaimana pekan kemarin kita sampaikan bahwa ketika kita membaca kisah para nabi dalam Al-Quran yang betapa tinggi ya kemuliaan mereka ya, apakah kesabarannya, apakah keistiqomahannya, apakah syaja'ahnya ya, keberaniannya gitu ya, itu ternyata terkumpulkan ya, semua akhlak para nabi itu terkumpulkan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kenapa Allah menceritakan kisah Yusuf misalnya? Ya, itu bagian kisah yang juga akan dialami dalam episode kehidupan Rasulullah SAW. Ya, kisah Nabi Sulaiman ketika ada riswah, ada hadiah dari Balkis ya, dalam bentuk ya hadiah yang sangat luar biasa ya, itu kan bentuknya riswah ya, semacam suap atau sogokan. Dan Rasulullah juga mengalami hal itu ya, dan persis sikapnya sama sebagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, nanti waktu yang terbatas saya coba sampaikan salah satu metode dakwah dari kisah para nabi dalam Al-Quran itu ya. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang masuk ya. Melalui fikih prioritas ya, mengajarkan kita untuk bisa menentukan prioritas amal dengan baik. Ketika berazam untuk mengawali interaksi dengan Quran sebelum memulai aktivitas yang lain, kemudian suatu ketika kita dihadapkan dengan kondisi ada deadline tugas kampus dan juga ada yang minta bantuan ya. Namun terpaksa menolak ya, karena ada deadline tugas. Namun beliau yang minta bantuan melihat kita bukannya mengerjakan tugas kampus, malah baca Quran. Nah, apakah memilih baca Quran ketika ada deadline tugas dan menolak kebaikan untuk membantu orang lain sudah tepat, Ustadz? Ya, semoga berkenan menjelaskan. Ya.
Ya, jadi pertama kita harus memahami bahwa Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita pahami, ya, itu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang solih dan muslih, ya, perbaiki diri sendiri dan juga mengajak yang lain. Juga menjadi pribadi yang ahsanu amala sekaligus juga muhsinin, ya, sangat itkon, sangat profesional dalam melaksanakan sebuah tugas, ya, tapi juga dia muhsinin artinya juga kepada yang lain juga, ya, dia untuk menyebarkan kebaikannya itu. Nah, ditambah lagi dengan ayat yang kita bahas sebelumnya, ya, bagaimana Allah di surat ke-26 ya, Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ala qalbika itu diupayakan harus sampai kepada qalb, kepada hati, tapi tidak berhenti untuk diri sendiri, ya. Litakuna minal mundirin, supaya menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan tadkirah, ya, mundirin peringatan. Jadi tidak ada cerita, bahkan juga di dalam surat Fatir, surat ke-35, ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya. Kalau tidak salah ayat berapa ya? 30 ya atau 28 ya. Nanti dicek lagi lah. Pokoknya surat Fatir ya. Di ayat ini Allah menceritakan tentang 3 kelompok manusia ya di hadapan Al-Quran. Ya. Jadi ada yang pertama, zolimu li nafsihi, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, yang muktasid, yang pertengahan, artinya dia kadang mau, kadang enggak gitu. Kadang taat, kadang enggak. Ya, kadang mengikuti, kadang enggak gitu ya. Jadi istilahnya angin-anginan gitu. Ya, muktasid ini angin-anginan. Pertengahan bukan dalam arti yang baik gitu ya. Nah, yang ketiga, sabiqun bil khairat, ya, orang-orang yang sabiqun bil khairat biidznillah, yang segera dalam berbuat kebaikan. Ini kan konteksnya kelompok orang di hadapan Al-Qur'an, ya. Jadi ternyata level yang paling tinggi adalah mereka yang bersegera dalam kebaikan, ya. Jadi bukan berarti ketika orang itu punya targetan dengan Qur'annya, ya, dia kemudian mengisolasi dirinya, mengisolir dirinya, melockdown dirinya, sampai menjadi orang yang autis. Ya, autis asik aja gitu dengan targetan-targetan pribadinya gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, tapi justru disinilah harus bisa dibuktikan bahwa sibghah Al-Quran, ya, tarbiyah Quran itu, ya, itu sudah bisa kelihatan dalam sikap, dalam kelakuan sehari-hari, ya. Di antaranya ketika ada peluang amal soleh, dialah yang terdepan, dialah yang paling semangat untuk melakukan itu. Jadi jangan pernah berpikir dibentrokan gitu. Aduh, emang ini realita ya. Di lapangan dalam kehidupan kita seperti itu. Kita udah mengagendakan untuk Quran, ternyata tiba-tiba ada orang butuh bantuan, ada orang yang benar-benar gitu ya butuh bantuan kita. Nah, maka saat itu yang terbaik adalah pilihan untuk membantu orang lain itu. Ya. Bagaimana dengan target Quran kita? Ya Allah Maha tahu. Toh juga niat kita sudah dicatat sempurna, bukan karena kitanya yang tidak mengerjakan ya rencana itu, niat itu, tapi karena situasi yang kita sebagai makhluk sosial ya itu menuntut kita untuk keluar dan membantu yang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada amalan-amalan yang sangat terkait dengan momen, ya, dengan momen, ya.
Contoh misalnya, ini pengalaman juga ya, saya dengan seorang kawan ketika sedang mabit itu, ya, dia ini emang agak sedikit lebay gitu ya orangnya, itu ya, berlebihan juga. Jadi ketika kita sedang sholat tahajud ya, tapi masing-masing gitu ya, karena jumlahnya nggak banyak, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, menjelang subuh kita udah berhenti, kemudian menyiapkan diri untuk sholat subuh. Tapi seorang kawan ini, ya, dia masih terus saja melanjutkan sholatnya, ya, sampai adzan berkumandang dia masih tetap aja gitu. Ya dengan alasan dia mungkin pengen panjang lebih banyak. Gitu. Nah, nah, bahkan ketika tidak dalam kondisi sholat ya, misalnya kita baca Quran, kemudian terdengar adzan, ya, kayak itu kan terkait dengan momen ya, ya. Saat itu ya momen adzan berkumandang, maka amal apa yang paling afdol, yang paling baik untuk dilakukan? Itu bukan baca Quran, meskipun itu baik, tapi menjawab ya adzan itu, ya, menjawab seruan adzan itu. Ya, jadi ada waktu-waktu khusus yang sangat terkait dengan amal di waktu itu yang paling afdol itu amal apa? Ya, ada orang meninggal, yang di situ ada rangkaian ya amal yang terkait dengan momen orang itu meninggal, ya, mulai dari ya kalau kita bukan anggota keluarganya ya mungkin menyolatkan ya, ya menyolatkan, kemudian nanti mengantar sampai ke kuburannya, ya sampai ke pemakamannya, sampai selesai acara itu. Nah, itu karena terkait dengan momen, gitu. Ya, dan itu ya amal yang bertepatan dengan momennya, ya, ya itu adalah amal yang terbaik, ya, mengalahkan amal-amal yang lain. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi saat kita sedang berniat baca Quran, kemudian ada momen yang menuntut amal yang lain, ya, maka amal yang lain yang sesuai momen itulah yang harus menjadi prioritas kita, ya. Nah, ini kemudian ketika kita kehilangan ya, kesempatan karena memilih amal yang lain yang sesuai dengan momennya itu, sehingga rencana dan agenda Quran kita kemudian nggak jadi kita lakukan, ya sudah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, sebetulnya saya ini kepengen tadi itu betul-betul ya, kepengen untuk baca Quran, hafal Quran gitu ya, ada targetan itu, tapi ya gimana gitu. Ya, nah ketika kita membangun komunikasi kepada Allah, maka insya Allah kita akan diberikan ketenangan dan juga akan Allah bantu untuk lebih merasakan kenikmatan beral-Quran itu. Saya di Bandung beberapa waktu yang lalu, ada cerita seorang teman juga, dia punya targetan dari awal Ramadan itu, ikut program tiga hari itu hatam tilawah, 30 juz. Jadi sehari 10 juz. Ya. Baru hari pertama dia mulai, itu sudah banjir. Ya. Jadi kawasan tempat tinggalnya itu kebanjiran. Masa iya dia mau mengejar target itu gitu ya? Ya nggak mungkin gitu ya. Ya. Dia emang curhatkan kepada Allah, tapi dia rasakan, ya Allah nikmat banget ya. Dapat katakan hanya 3 juz dalam suasana seperti itu, ya katakan jauh dari targetan 10 juz di hari itu, tapi nikmatnya luar biasa gitu. Nah ini yang penting kita pahami ya, bahwa Quran mengajak kita menjadi pribadi yang utrujah. Ya, masalul mu'minul ladina yaqra'ul Quran kamasalil utrujah. Jadi orang mukmin yang membaca Quran itu ya, dipermisalkan oleh Rasulullah sebagaimana buah utrujah ya, atau pohon utrujah yang memiliki sifat apa? Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Jadi wanginya itu gampang menyebar dan juga rasanya enak. Ya. Jadi bukan pribadi yang dengan Qurannya baik itu pribadi yang pokoknya Qurannya, targetan Qurannya banyak gitu dan tercapai semua, bukan itu. Tapi rihuha thayyib wa ta'muha thayyib itu kan dampak kepada ya sekitarnya. Ya, dampak kepada sekitarnya. Ya.
Jadi Rasulullah menginginkan ya Al-Quran itu hadir dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Itu. Ya. Kalau seperti itu ya, nanti juga kita masuk dalam pembahasan sore hari ini ya, insya Allah. Ya. Bagaimana mendakwahkan Quran itu. Ya, jadi mari kita sama-sama membuktikan ya karunia Quran yang ya mungkin belum seberapa ya. Ya, kita belum 30 juz, ya, kita juga odojnya masih banyak bolong-bolong, tapi setiap sifat-sifat baik yang ada dalam Al-Quran itu menjadi sebuah targetan kita ya, sehingga satu demi satu kita checklist gitu. Oh ini bisa, ini sudah gitu ya. Sudah. Ya. Kalau tidak salah, saya juga pernah membahas ya di surat Al-Muzammil ya tentang dampak ya, dampak dari sholat tahajud ya. Ini kan untuk pribadinya ya. Ya. Eh, tapi ini akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Ya, ya. Inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Ya. Nah, ini kalimat yang dipakai di ayat ini kan inna nasyatal laili. Ya, sesungguhnya bangun ibadah di malam hari. Ya, istilahnya tapi nasyatal lail bukan qiyamal lail. Ya, ya. Kan yang kita kenal kan yang masyhur yang famous itu kan qiyamul lail ya. Ya qiyam ya berdiri, lail ya malam. Jadi berdiri di malam hari qiyamul lail. Tapi ayat ini ya, tidak memakai qiyam, tapi nasyiatal laili. Ya. Nasyiah itu tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Jadi orang yang menghidupkan malam harinya untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan memiliki kehidupan yang tumbuh dan berkembang gitu ya. Ya, sebulan qiyamul lail maka itu akan menjadi modal untuk semakin growingnya ya kehidupan pribadinya, semakin tumbuh berkembangnya ya apakah urusan bisnisnya, urusan kuliahnya, ya semangatnya dan sebagainya. Ya, nah, jadi seperti itu. Tapi saya coba buka satu slide aja ya yang tadi dijanjikan. Nah ini kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melakukan dakwah bil Qur'annya ya, yang kita wakilkan kepada kisah salah seorang nabi ulul azmi ya. Jadi nabi itu ada 25 dan ada 5 nabi yang mendapatkan tambahan gelar yaitu ulul azmi ya, nabi-nabi yang memiliki kekuatan azam yang lebih ya di atas standar nabi yang lain ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh ya. Nah, kisah Nabi Nuh ini ya adalah kisah yang sangat fenomenal ya, di mana kita dari kecil tahu ya kisahnya bahwa Nabi Nuh ini tinggal dan usianya sampai 1000 tahun atau 950 tahun. Ya. Padahal kalau mengikuti bahasa aslinya yaitu di surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayat berapa? Sebentar. Ya. Nah, ini ya. Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia tinggal bersama kaumnya itu alfasanatin 1000 tahun illa khamsina aman. Khamsina itu 50, aman itu tahun. Ya. Nah, di sini ternyata penyebutan tahun ya, penyebutan tahun di sini ya ternyata dibedakan oleh Allah ya. Untuk 1000 tahun memakai sana, untuk 50 tahun itu memakai am ya, aman ya. Ya. Jadi kalau
mau dipahami 950 tahun, ya, seharusnya yang 50 tahun juga sama-sama memakai sanah, ya, memakai istilah sanah, gitu ya. Nah, maka sebagian ada yang memahami bahwa alfasanatin ini 1000 tahun, ya, masa di mana Nabi Nuh ini mengalami kesulitan dalam dakwahnya, ya, 1000 tahun, ya. Jadi dalam istilah Al-Quran kalau disebut sanah atau sinin, ya, jamannya itu sinin, itu berarti masa-masa yang sulit, ya. Disilakan dicek di surat Yusuf, ya, ayat 42 dan 47, itu masa-masa yang sulit disebut sebagai sanah. Jadi alaf sanah 1000 tahun yang sulit. Sedangkan am itu adalah tahun yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi ini khusus bahasa Al-Quran, ya, yang langsung membedakan istilah ini dan konsisten dengan penggunaan istilah itu. Kalau percakapan sehari-hari orang Arab biasanya ya tergantung kondisi bisa saling ditukar gitu ya, penyebutan sanah dengan am. Nah, maka di sini ternyata Nabi Nuh alaihissalam, ya, hidup 1000 tahun, ya, sulit, kemudian datang hukuman Allah yang menenggelamkan semua orang yang tidak mau beriman, ya. Kemudian Allah selamatkan yang beriman, ya. Dan setelah selamat mendarat, ya, kemudian itulah masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan dan Nabi Nuh tinggal selama 50 tahun. Jadi totalnya 1050 tahun. Boleh berbeda ya, kalau masih yang yakin dengan 950 tahun ya nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang ya. Tapi ini kembali kepada konteks ayatnya, ada pemahaman seperti ini dan saya lebih cenderung ikut yang ini. Kita kembali di kisah surat Nuh, ya. Di dalam juz ke-29, ya, kita juga harus merasakan, ya, penasaran, ya, ketika dalam mushaf itu kok urutannya ayat ini, surat ini kok seperti ini diurutkannya gitu ya, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, ya. Ya, karena urutan dalam mushaf itu berbeda dalam urutan diturunkannya. Ya, itu berbeda. Ya, ini ada sebuah hikmah yang luar biasa, ya. Nah, diantaranya kalau kita lihat rangkaian juz 29 itu, ya, sebelum surat Nuh, ya, sebelum surat Nuh itu ada surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Nah, disitulah ada ayat yang memerintahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, ini jadi di Al-Ma'arij itu ya dijelaskan tentang perintah untuk sabar. Sedangkan bagaimana atau role model dalam kesabaran itu siapa? Ya. Nah, maka setelah Al-Ma'arij datanglah surat Nuh yang semua tema utamanya tentang bagaimana caranya fasbir sobron jamila itu. Ya. Jadi ini temanya kesabaran dalam berdakwah. Ya. Nah, luar biasa. Jadi pertama kita lihat di ayat yang kelima, ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ya curhat melaporkan kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah dakwah mengajak menyeru kaumku lailan malam hari wa nahara dan siang hari. Ya, teman-teman sekalian harus kenapa sih yang disebut itu lailan duluan, ya, lailan wa naharo, bukan naharon wa lailan, gitu ya. Ini saking penuh dengan eh, rencana ya, planning yang matang dari Nabi Nuh ya. Karena kalau siang hari kan rata-rata ya sibuk ya, orang tuh sibuk di siang hari. Tapi kalau udah malam hari, udah selesai urusan kerja di siang hari, biasanya ya waktu-waktu yang kosong di situ, sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lailan, ya. Saya bayangkan mungkin Nabi Nuh itu nunggu ketika bubar
pabrik ya, karyawan pabrik bubar, nah tungguin tuh, oh, didakwahi gitu ya. Nunggu kampus ya pulang ya selesai semua mata kuliah sore hari gitu ya, itu ditungguin gitu ya, diajak gitu ya. Ya luar biasa begitu. Jadi porsi dakwah di malam hari lebih besar daripada dakwah di siang hari. Lailan wa naharo. Kemudian juga di ayat ketujuh, bagaimana saking muak ya, saking muaknya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh ya, mereka sampai digambarkan di ayat ini, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Apa ya? Sebentar. Jadi di sini eh, ini baterainya habis, saya cas dulu ya. Jadi ketika Nabi Nuh itu mendatangi kaumnya, ya maka kaumnya itu sudah ya, alhamdulillah. Jadi saking muaknya mereka tidak mau mendengar ya perkataan Nabi Nuh alaihissalam dan menutupkan jarinya ke telinga mereka. Ya. Bahkan yang disebut itu anak jarinya, ya, ya anak jari asobia itu ya anak jari yang kecil, ya, ya dengan tujuan supaya masuk sedalam-dalamnya ke dalam telinga mereka dan tidak mendengar sedikit pun perkataan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wastaghshaw thiyabahum. Kemudian juga bajunya ditutupkan ke muka mereka, ditutupkan gitu. Ya, tidak hanya omongan Nabi Nuh yang dihindari, tapi juga wajah Nabi Nuh juga mereka nggak mau lihat gitu. Ya, ini kan orang soleh itu begitu ya. Ya, nggak usah ngomong, ya, ketika kita ketemu dengan melihat wajahnya orang soleh itu langsung mengingatkan kita gitu ya. Oh ya, sholatnya harus seperti apa? Oh iya, hari ini belum baca Quran itu udah langsung mengingatkan. Kayak nagih gitu ya wajahnya itu ya, gitu ya. Ya, jadi bukan ya mungkin kan kalau kita punya dosen juga ada yang begitu ya, wajahnya itu mengingatkan kita, misalnya ketemu, oh kita ingat kalkulus misalnya ya, ini karena di wajah itu ada sesuatu yang pesan gitu ya, pesan yang dibawa. Ini kan kurang ajarnya Mad'u atau kaumnya Nabi Nuh. Ya. Dan ini juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi Nuh itu bersabar luar biasa, maka Rasulullah pun bersabar. Ya. Sampai ketika dilempari oleh penduduk Taif, sampai berdarah-darah Rasulullah, ya, maka malaikat penjaga gunung itu menawarkan kan, kalau mau wahai Muhammad, ya, bisa saja ya, gunung ini akan ditimpakan kepada penduduk Taif itu. Ya, tapi Rasulullah tidak aji mumpung gitu ya. Wah, kebetulan nih gitu ya. Ya udah disakiti, ya silahkan eksekusi. Gitu. Lagian saya nggak minta kok, ya, ditawari kan gitu ya. Nggak begitu. Nah, ini luar biasa kesabarannya. Ya. Kemudian juga masih berlanjut. Ya, gimana upayanya itu? Ya. Summa ini da'autuhum jiharo. Ya, dengan secara terang-terangan, jahriyah, ya, sholat jahriyah itu kan yang bacaannya dikeraskan. Jadi dengan terang-terangan. Summa ini a'lantu, kemudian dengan memakai iklan, ya. Jadi kalau jiharo mungkin dengan cara konvensional ya, terang-terangannya, ada orang berkumpul didatangi, ada majelis dia datangi gitu ya. Disampaikan di situ ya dakwahnya gitu. Tapi kalau iklan itu sudah memakai media, ya. Apakah dengan media televisi, apakah dengan audio gitu kalau zaman sekarang gitu ya, atau dengan sosmed gitu ya. Makanya aklan tuh lebih canggih lagi gitu daripada jiharo. Wa asrartu lahum israra, ya. Dan aku juga melakukan secara
sembunyi-sembunyi, ya, sir, ya, diam-diam. Kenapa seperti itu? Karena kan seringkali ada orang-orang yang ketika menyatakan ya keberpihakannya itu akan beresiko kepada hal yang lebih besar yang mungkin juga akan memberikan manfaat, misalnya begitu. Ya, makanya ada pendekatan personal, ya, secara private. Kalau yang a'lan tuh jiharo itu kan di publik ya, di ruang publik. Tapi kalau wasrortu itu private. Dan Rasulullah melakukan hal itu, ya, secara private. Ya, termasuk kepada Raja Najasyi kan, ya, ya Raja Najasyi kalau ya, beliau meyakini dan mengimani ya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi nggak mungkin untuk mendeklar gitu ya, karena itu akan berdampak sistemik ya dan akan menghilangkan manfaat yang bisa dia gunakan dengan kekuasaan sebagai seorang raja ya wasrortu ya. Nah gitu ya. Nah, jadi ini cerita bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, kesabaran ya keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dan nasyat aktivitas yang penuh dengan semangat ya berbagai macam agenda ya perencanaan seperti apa gitu. Oh kalau yang ini caranya begini ya dengan jiharo. Oh yang ini dengan iklan dengan aklan tuh. Oh ini dengan wasror tuh. Dulu saya ingat ketika dakwah di kampus ya, mungkin juga teman-teman di kampus UGM juga sama ya. Bagaimana supaya menarik ya kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi ya untuk datang ke pengajian itu ada memakai metode tukang obat gitu ya. Jadi panitia yang beberapa orang itu mau nggak mau menjadi peserta wajib saat itu ya, supaya kelihatan oh ada pesertanya jadi menarik orang datang gitu ya, selain lewat flyer dan sebagainya ya, tapi ada juga cara seperti itu. Ini kan metode dakwah yang luar biasa. Nah Rasulullah SAW juga ya mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh ini ketika ada nggak ya slide-nya ya? Ya ini bukan. Nah ini ya di sini eh, di surat Hud ya ayat 36 dan 40 Allah mengabarkan ya kepada Nabi Nuh ya tentang tidak akan ada lagi tambahan orang beriman ya wa uhiya ila nuhin dan aku wahyukan kepada Nuh ya bahwa lan nu'mina min qaumika tidak akan ada lagi yang akan beriman dari kaummu ya illa kecuali man qad aman kecuali orang-orang yang sudah beriman gitu. Artinya kan itu informasi bahwa dakwah Nabi Nuh udah selesai ya udah selesai ya dan itu dari Allah langsung ya sehingga langsung Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk wasna'il fulk membuat perahu. Jadi bukan dari awal membuat perahu ya Nabi Nuh itu, tapi karena sudah ada kabar dari Allah, udah selesai nih dakwahnya, ya maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu dan beliau mengerjakan hal itu. Ya. Gitu. Nah, berbeda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika Nabi Yunus itu juga udah mentok, ya, mendakwahi kaumnya, ya, nggak ada lagi yang mau beriman, gitu, mau ikut gabung, ya. Dan Nabi Yunus kemudian beristihad, ya, beristihad bahwa, aduh, saya di sini kan sudah eh, nggak pengaruh lagi, gitu ya, nggak ada efek apapun gitu ya dengan dakwah yang saya lakukan. Juga kaumnya sudah melakukan hal yang sama ya ngebully, mengancam, dan membunuh juga Nabi Yunus ya. Maka akhirnya Nabi Yunus beristihad untuk ya udah kalau di sini udah selesai ya saya mencari lahan dakwah yang lain ya lahan dakwah yang lain. Ini bukan karena Nabi Yunus itu nggak sabar ya bukan ya karena beliau merasa saya ini kan seorang dai ya saya harus mengajak orang kepada Allah ya mengajak orang kepada amal soleh kepada keimanan gitu. Maka kalau di sini udah mentok ya saya harus cari yang lain cari lahan yang lain untuk digarap
Ya, jadi bukan karena nggak sabar ya, tapi karena ingin dakwahnya itu terus jalan gitu ya. Tetapi kesalahan Nabi Yunus adalah belum datang keputusan dari Allah ya bahwa ini umat udah selesai dan tidak akan ada yang beriman lagi, udah tinggalkan, nggak ada itu sebagaimana kabar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini kan pelajaran ya antara Nabi Nuh dengan Nabi Yunus ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, tidak pernah putus asa, berharap ya orang-orang kafir itu untuk bisa beriman. Tidak pernah putus asa. Mau dia dari kafir Quraisy, mau dia dari Yahudi, dari Nasrani, ya. Bahkan kalau kita baca ya, teman-teman baca sepanjang Al-Qur'an itu, ya, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan label kepada orang-orang yang belum beriman itu dengan panggilan ya ayyuhal kafirun. Tidak ada. Ya. Yang ada itu karena diperintah oleh Allah. Kul, nah, katakan. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu nggak mau, nggak kepikiran sama sekali untuk mengatakan dengan panggilan wahai orang-orang kafir. Itu nggak berminat, nggak terlintas sama sekali. Ya. Tapi karena Allah yang memerintahkan, kul katakan, ya ayyuhal kafirun. Berarti ini kan sudah pamungkas, sudah ujungnya gitu. Ya. Ini beda ya kalau kafaru itu masih kata kerja. Jadi kata kerja itu kan masih mungkin berubah. Sekarang dikerjakan, mungkin besok enggak. Sekarang kafir ya tidak beriman, mungkin besok masih mungkin beriman. Ya, kafaru itu eh, artinya kata kerja ya kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kafir, nah, kafir ini sudah jadi permanen, sudah jadi isim, jadi kata benda. Dan Rasulullah tidak pernah ya menyebutkan dengan istilah kafir, wahai orang-orang kafir, nggak pernah. Saking ingin mencontohnya bagaimana sikap para nabi itu. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila antazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa juga diperintahkan mendatangi Fir'aun. Ya, tetap optimis lah segitu apa zolimnya Fir'aun ya tetap ya optimis membuka ruang ya pintu terbuka untuk mengajak Fir'aun ini kepada tauhid, kepada keimanan. Ya, fakul hallaka ila antazakka. Oh, indah sekali ini. Ya, begitu. Nah, jadi Rasulullah seperti itu. Emang pernah ya Rasulullah dengan ijtihadnya pun ditegur oleh Allah, pernah juga ya itu di surat Abasa. Ya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya, jadi ini kan kisahnya ketika Rasulullah beristihad dalam strategi dakwahnya. Ini kalau pentolan-pentolannya bisa eh, digabungkan, bisa ikut ya dengan Islam ini, maka follower ke bawahnya insya Allah juga akan ikut. Ya, jadi pentolan-pentolannya ini nih, ya, yang trendsetternya ini gitu ya, itu yang jadi target dakwah Rasulullah. Ya, para pembesar Quraisy itu yang jadi target Rasulullah. Ya, para kepala suku, kabilah-kabilah itu yang jadi target Rasulullah. Nah, maka saat Rasulullah melaksanakan strategi dakwahnya itu, datang itu si buta, ya. Tapi bukan dari gua hantu ya, ya si buta dari gurun pasir ya. Ya Abdullah bin Umi Maktum, ya beliau datang karena buta ya namanya orang buta nggak bisa ngelihat. Ya Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu Rasulullah sedang ngapain. Ya. Tapi yang ada dalam perasaan Abdullah bin Umi Maktum adalah semangat untuk belajar Quran. Ya. Dicari Rasulullah, ditemui dan minta ajari aku ya ayat-ayat Quran gitu ya. Nah, itu Rasulullah merasa terganggu ya dalam tanda petik ya karena ini sedang ada kelas private tadi ya. Isroron tadi ya. Nah, ini kan private nih ruang private. Ya.
menyentuh, mendakwahi orang-orang para pembesar ini dengan secara private. Ya, ternyata datang nih, ya berikan apa ya, ya sedikit gangguan. Rasul kurang berkenan, abasa wa tawalla, sampai bermuka masam dan membuang wajahnya, gitu ya, berpaling. Nah ini ditegur oleh Allah, ya tidak boleh begitu. Boleh kita melakukan strategi, merencanakan, gitu ya, tapi jangan lupakan bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang pemilik hati membolak-balikannya, Allah lah yang akan memberikan hidayah, Allah juga yang akan memberikan kemenangan. Jadi meskipun tidak didukung oleh para pembesar, para apa namanya sahibul mal, ya orang yang punya duit, ya ya followernya mungkin tidak banyak, ya juga grassroots, ya tapi kata Allah, kemenangan itu aku yang ngasih. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya istilahnya laka, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi pemberian dari Allah. Ya, makanya kalau ada kemenangan yang ditunda, itu bisa jadi tujuannya adalah supaya kemenangan itu eh, bukan dirasakan karena kemampuan dirinya, ya, tapi supaya ya dirasakan kemenangan itu sebagai given dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, ini indah sekali ya Islam mengajarkan kepada kita. Ya, maka saat perang Badar pun begitu. Wah, jumlahnya kan 1 banding 3 dari jumlah. Belum lagi dari kemampuan perlengkapan persenjataan, ya, pasukannya juga, ya. Wah itu jauh lah. Makanya Allah sebutkan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, di surat Al-Anfal, ya. Jadi bukan kalian yang melempar, ya, kami yang melempar gitu. Jadi panahnya kena gitu ya, sabetannya kena gitu ya. Nah ini Allah gitu ya. Nah, maka inilah contoh dari para nabi yang kemudian baginda Rasulullah SAW menjadikannya sebagai sebuah kurikulum, sebagai sebuah manhaj dakwah. Ya, tentunya yang didakwahkan apa? Ya Al-Quran. Yang didakwahkan Al-Quran. Ya, itulah saya kira bagaimana dakwah bil Quran yang harus kita ikuti juga, sebagaimana Rasulullah SAW telah menjalaninya, tidak hanya keluar, tapi juga bagaimana Rasulullah mengakses Quran untuk dirinya sendiri, itu juga standarnya luar biasa ekstrim ya. Sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya, panjangnya juga luar biasa ya. Ya, kalau logika sih gimana gitu ya bisa berdakwah keluar kalau kita habis sendiri ya untuk ibadah sendiri, nanti kan capek itu ya. Tidak begitu ternyata ya. Ya, setelah malamnya capek, qiyamul siangnya sepanjang siangnya tetap aja bisa gitu ya berdakwah. Dan ini ya pernah dikisahkan dalam kehidupan Mujaddid ya, Asy'id Imam Hasan al-Banna, itu dikisahkan gimana malam ini ada di mana, nanti paginya sudah ada di mana gitu, kayak keliling aja begitu. Safari dakwah kalau bahasa sekarang itu ya. Ya, itu punya kekuatan luar biasa karena Quran. Ya, karena Qurannya itu. Ya. Tapi itu saya kira apa yang bisa disampaikan. Semoga rangkaian kajian bedah buku kita ya memberikan berbagai macam tambahan ilmu, wawasan, dan juga menambah ar-rogbah ya, kemauan kita untuk bisa semakin berdekat-dekat dengan Al-Quran, ya, sabar dalam semua tantangan ya interaksi Al-Qur'annya ya, sehingga kalau sudah kita paksakan ya, maka nanti bagian atau giliran Allah yang juga menunaikan janjinya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir, diberikan kemudahan, dan juga Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, juga sebagai busyra, sesuatu yang menggembirakan, menjadi rahmat, ya, itu semua janji Allah. Maka berbahagialah bagi mereka yang berusaha untuk hidup bersama Al-Quran dengan semua interaksinya ya, membaca, kemudian menghafal, memahami, mentadaburi, mengamalkan, sampai mendakwahkan apa yang kita kaji pada
rangkaian kajian ini insyaallah ya. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz Agus atas materinya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa chat di Google Meet-nya atau WA ke panitia, bisa tentang materi hari ini atau materi kemarin-kemarin ya Ustadz ya. Ya, mungkin kemarin-kemarin baru kepikiran. Nah, ini udah ada masuk beberapa pertanyaan. Ini soal yang pertama, Ustadz, pertanyaan pertama. Iya. Dari apa nih, hamba Allah anonim. Dari anonim. Apakah makna dari Quran ada dalam hati, pikiran, dan perbuatan? Bagaimana agar ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti bersih-bersih rumah, mencuci, dan sebagainya, yang cukup menyita waktu, bisa berkualitas sama dengan orang membaca Quran. Jadi begitu, mungkin sibuk dengan urusan rumah, jadi gimana sih biar waktu itu bisa berkualitas sebagaimana kualitas orang yang membaca Quran. Terus karena kadang ada penyakit iri dalam hati ketika melihat orang lain bisa berquran lebih lama. Untuk mengobatinya ada keinginan agar Quran ada dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Lantas bagaimana proses yang harus dijalani untuk mencapai itu? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Apa tadi? Yang pertama tuh arti Quran apa? Makna Quran ada dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Oke. Kemudian bagaimana agar ketika melakukan aktivitas rumah, bersih-bersih rumah, yang mana aktivitas rumah itu minta banyak waktu, bisa berkualitas sama dengan orang membaca Quran. Karena kadang iri dengan orang yang bisa berquran lebih lama gitu. Untuk mengobatinya, bagaimana proses yang harus dijalani? Begitu, Dua berarti ya itu ya. Baik. Pertanyaan pertama ya tentang makna Al-Quran itu ada di hati, pikiran, dan perbuatan. Ya, karena Al-Quran itu ya dengan semua nama-nama yang disebutkan memang mengajak orang itu menjadi pribadi yang utuh, ya, utuh itu secara pemikiran, ya, secara pemikiran juga pemikiran Qurani ya istilahnya gitu ya. Kan Quran juga dari sisi ini mengaktifasi akal, ya, logika-logika itu diperkuat gitu ya. Ya, sebagaimana apa Nabi Ibrahim kan mengajak umatnya berlogika, masa kalian menyembah kepada matahari, kepada bulan, kan itu aktivasi dari Quran. Ya. Jadi ketika pikiran kita ini di drive oleh Quran, maka ya insya Allah akan menyatu itu ya. Pikirannya akan pikiran yang Qurani, sejalan dengan sinyal-sinyal Quran gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga hati, ya ini yang jadi sumber sebetulnya. Ya, jadi kalau Quran itu sudah kepada hati kita, maka hati kan jadi panglimanya, ya. Semua akan ngikut apa kata hati gitu, ya. Pandangan matanya itu kan mencerminkan isi hatinya, lisannya juga, pendengarannya semuanya gitu. Jadi emang prosesnya supaya Al-Quran bisa di hati, Al-Quran bisa di pikiran, Al-Quran bisa di perbuatan, itu harus komplit. Ya, interaksi dengan Qurannya harus komplit. Ada target kuantitas, ya. Kuantitas ini nanti fungsinya detoksifikasi, ya. Kuantitas ini juga fungsinya nanti membersihkan, ya, membersihkan dari aktivitas-aktivitas yang kurang bernilai, ya. Jadi siapa yang sibuk dengan Quran secara kuantitas ya berarti dia butuh porsi waktu yang lebih lama, ya. Maka nanti waktu-waktu yang sia-sia itu otomatis akan terbersihkan dengan hal itu, ya. Mulai dari dengan target kuantitas, ya, juga komplit dalam artian dengan Al-Quran
itu juga harus sampai target kualitas. Ya, kualitas itu ya adanya dampak ikutan dari apa yang dia baca. Ya, dalam hadis yang cukup panjang ya, Rasulullah mengapresiasi, menjanjikan barang siapa yang setiap paginya itu berusaha untuk memahami satu ayat, dua ayat dari Quran, nggak banyak-banyak ya, dua ayat, ya. Maka ibaratnya seperti orang yang pulang dari pasar membawa dua ekor sapi yang gemuk-gemuk ya, atau unta ya, bukan sapi, unta yang gemuk-gemuk yang harganya sangat mahal. Ya. Jadi ini motivasi dari Rasulullah supaya kita juga punya targetan secara kualitas dari Al-Quran. Ya. Jadi jangan banyak-banyak tadabbur satu ayat atau potongan ayat kita analisa. Ya. Gimana caranya ya? Kalau kita mau sampai kepada tadabbur ya kita harus melengkapi toolsnya, ya, kelengkapannya. Ya, misalnya dengan bahasa Arab yang tujuannya untuk ke sana ya, bukan bahasa Arab untuk conversation, bukan bahasa Arab untuk membaca kitab, jauh dan lama nanti waktu yang dibutuhkan, tapi bahasa Arab untuk langsung bisa kita pakai sebagai alat tadabur. Ya, nah, itu kan nanti lebih lebih menginternalisasi lagi gitu ya, lebih mendarah daging lagi nanti. Nah, sesudah itu apa yang dikatakan oleh ayat Quran itu juga harus kita amalkan. Ya, jadi menyatu dalam perbuatan. Misalnya kenapa ungkapan larangan ya zina itu dengan ungkapan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, tidak main-main berarti. Kalau jangan mendekat, semua mukadimahnya kita jauhi, tidak kita dekati. Ya, mulai dari apa namanya chattingan gitu ya. Saya kurang paham ya istilah-istilah anak muda sekarang ya. Apa istilahnya itu ya, macam-macam ya. Ya chattingan lah, apalah gitu ya. Nah, itu kan dihindari karena itu sebagai pengamalan dari wala taqrabuz zina. Ya. Emang berat nanti, butuh perjuangan maksudnya gitu. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul menjaga semua ayat-ayat Quran itu, maka saat dia baca ayat Quran, itu akan ada dampak. Dampak kepada hatinya, dampak kepada terbukanya pikiran gitu ya. Juga punya energi untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Quran itu. Jadi menyatu itu. Ya, Al-Quran dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan. Ya. Nah, ini prosesnya memang tidak mudah dan tidak sebentar. Ya, intinya kalau kita masih dalam fase kuantitas ya, targetan Qur'annya ya jangan berhenti. Jangan berhenti. Banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen paham. Ya, tunjukkan jalannya supaya bisa paham. Katanya Al-Quran ini hudan, tapi di mana saya belum dapat hudannya. Nah, dengan itu, ya ungkapan-ungkapan komunikasi kepada Allah seperti itu, insya Allah akan dikasih min haitsulah yahtasib, dari arah yang kita nggak bisa duga-duga sebelumnya gitu. Tahu-tahu ada broadcast atau flyer gitu. Ini pelatihan bahasa Arab gratis, bahasa Arab Al-Quran gitu ya. Ya ini sebagai tahadus bin nikmah ya, saya juga sempat ngalamin begitu gitu ya. Itu dari orang Lampung ya, Ustaz dari Lampung gitu. Dia ngasih broadcast gitu ya untuk latihan bimbingan bahasa Arab Al-Quran. Saya ikutan juga gitu ya. Oh, alhamdulillah. Jadi paham sedikit-sedikit. Tapi nggak puas gitu ya. Ternyata ada yang lain gitu, informasi ya Quranic Arabic course ya, QSC ya. Silakan nanti teman-teman kalau mau ini penasaran dibuka itu. Saya juga termasuk belajar ke sana ya QSC-nya ya. Quranic Arabic course ya. Itu hanya 10 pertemuan kita langsung dikasih instan ya, materi bahasa Arab yang wah bejibun ya, ada nahu sorobnya. Oh, ternyata dengan pendekatan ini ya, karena kita tujuannya ingin paham Al-Quran, ternyata bahasa Arab yang kita pelajari untuk Quran itu menjadi mudah ya. Karena itu janji Al-Quran dimudahkan, maka semua yang kita tujukan untuk Quran itu juga akan dimudahkan oleh Allah ya. Nah seperti itu ya insya Allah. Jadi emang tadabur harus ada peningkatan, tidak cukup baca terjemahan.
Taib. Kemudian bagaimana dengan aktivitas selain Quran? Ya, kepengen supaya punya nilai sebagaimana orang yang juga baca Quran, orang yang banyak bersama Quran. Ya, insya Allah ini perasaan keimanan yang sehat, keimanan yang positif, karena ghibtoh, karena ngirinya itu sudah sesuai dengan hadis. Ya, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh ngiri, kecuali terhadap dua hal. Nah, salah satunya adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang setiap hari itu diberikan rezeki Al-Quran oleh Allah, kelihatan gitu ya, malam harinya banyak dengan Qurannya, siang harinya juga meskipun sibuk masih sempat juga baca 1 juz 2 juz gitu ya. Nah, itu kita ngiri, itu sudah modal besar, karena itu sudah sesuai dengan hadis tadi. Ya, daripada kita ngirinya kepada yang lain-lain ya. Nah, ini luar biasa nih. Ya. Nah, tinggal bagaimana nanti eh, setelah kita dikaruniai ngiri yang syar'i, ya, ngiri yang Qur'ani, ya, itu kita lanjutkan dengan doa yang kita panjatkan lebih banyak kepada Allah. Ya Allah, bantu saya, ringankan urusan saya, permudah, percepat urusan saya, sehingga yang biasanya nyuci, masak, nyetrika, butuh seharian nggak selesai-selesai, mungkin Allah merekayasa sehingga bisa segera selesai lebih cepat. Kita punya waktu sisa 1 jam, 2 jam. Tapi kan capek, ya itu bayarannya. Ya, 1 jam kita baca Quran, dipakai untuk baca Quran dalam kondisi capek, itu nilainya beda dengan 1 jam baca Quran kita nyantai. Kita masih fit gitu, itu beda nilainya. Al-ajru ala hasbi ta'ab. Balasan itu sebanding dengan tingkat usaha dan capeknya. Ya, jadi jangan pernah pesimis ya, ketika kita sudah diberikan beban agenda kehidupan yang sangat banyak, sangat sibuk, ya, sehingga ngerasa kayaknya nggak mungkin saya bisa tilawah 1 di setiap hari, kayaknya nggak mungkin saya bisa nambah dengan menghafal Quran. Nah, itu kan eh, perasaan dan logika manusia, ya, ya. Dan kalau kita eh, posisikan pada Al-Quran yang merupakan mukjizat, ya, mukjizat itu kan di luar logika manusia, ya. Maka kita jangan langsung mengikuti perasaan dan logika-logika manusia itu, ya, sebaiknya kita adukan, curhatkan kepada Allah, minta dibantu untuk supaya kita punya agenda, punya porsi untuk dengan Qurannya, ya, seperti itu. Ted, silahkan yang lain. Iya. Jadi mungkin ini Ustaz, adanya ujian kayak tadi sulit mencari waktu buat baca Al-Quran, dalam artian mungkin lebih banyak aktivitas di rumah gitu kan, di rumah. Maksudnya aktivitas untuk baca Qurannya sedikit, itu bagian dari ujian gitu ya Ustaz ya. Dan Ya, mungkin salah satu betul. ujian dari Allah gitu ya Ustaz. Agar Ya, kita apa dengan waktu istirahat kita bisa nggak sih kita kayak meluangkan buat untuk baca Qurannya walaupun capek gitu ya Ustaz ya. betul, betul, betul. Nah Jadi, ini ada pertanyaan oh lagi. ya, Oh iya, silakan, silakan, silakan. oh. Pertanyaannya, bagaimana para sahabat dulu menghadirkan Al-Quran dalam interaksi dengan sesama sahabat, khususnya dalam berdakwah. Ya mungkin hari ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak cekcok di antara ini ya, aktivis dakwah, kurang adanya rasa percaya dengan teman Betul, dakwahnya sendiri, Masya Allah. yang terkadang mempengaruhi semangat dan kinerja dalam berdakwah. Bagaimana mengatasinya? Nah mungkin terus ada pertanyaan lagi mungkin berkaitan juga, bagaimana apabila diri kita masih jauh dari Al-Quran, tapi sudah mengemban amanah dakwah? Mungkin itu berkaitan juga ya Ustaz ya, Ya, betul, betul. bagaimana menghadirkan dakwah itu. Monggo Ustaz. Ya, para sahabat adalah contoh ya bagaimana Al-Quran itu dihadirkan dalam kehidupan nyata, juga dalam kegiatan, tidak hanya thalabul ilmi, tidak hanya politik ya, tapi lebih luas daripada itu semua Al-Quran hadir gitu ya.
Eh, jadi bagaimana kebiasaan mereka itu ya, saat ketemu itu selalu ada tema Quran yang dibicarakan, ya, selalu ada tema Quran yang dibicarakan. Apakah saling berwasiat dengan membacakan surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu dan seterusnya, itu jadi sebuah catatan sejarah ya. Surat ini surat yang selalu dipakai ketika akan berpisah di antara para sahabat itu. Ini dari sini saja kita udah langsung, oh luar biasa ya, kita jauhnya dari mereka gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Sampai guyonan juga guyonan yang Qurani. Sampai ada tabiin atau tabiut tabiin yang eh, setiap berbicara itu selalu memakai ayat Quran misalnya. Ya, begitu. Juga ada namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang sahabiat ya, yang dikasih usia panjang gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau menangis di hadapan Abu Bakar dan Umar ya. Sampai Abu Bakar dan Umar tuh bingung dan berempati ya, bertanya apa yang membuatmu sedih, kami juga pengen dong ikutan menangis gitu ya. Nah, udahlah, Rasulullah kan manusia biasa gitu, pasti meninggal ya, pasti wafat gitu ya. Tapi kata Ummu Aiman, yang saya tangisi itu bukan wafatnya Rasulullah, tapi yang saya tangisi itu dengan wafatnya Rasulullah berarti tidak akan ada lagi tambahan ayat Quran. Masya Allah ya. Jadi yang dirindukan itu ayat Qurannya gitu. Pengen ada lagi tambahan, tambahan, tambahan gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan nanti pertanyaan yang kedua ya, tentang di lapangan bagaimana ada gontok-gontokan antara aktivis dakwah. Karena proses belajar Al-Quran kita ini yang ada terjadi loncatan gitu ya, tidak sesuai dengan tahapannya ya. Yaitu tahapan di mana nata'allamal iman ya qabla al-Quran ya. Kita ini belajar tentang keimanan dulu ya sebelum Al-Quran ya. Jadi bagaimana keimanan itu mengajarkan kita ya, selain yakin kepada Allah dan hari pembalasan, itu juga taat dan mengikuti Rasulullah, dan juga ikatan ukhuwah ya Islamiyah itu lebih kuat daripada hubungan nasab ya. Kemudian juga menempatkan persatuan itu sesuatu yang wajib daripada perbedaan-perbedaan dalam urusan yang cabang, yang furu gitu ya. Masalahnya kan kita ini yang coba aja ya, saat kajian itu kan nanti tentang toharo, sholat itu semuanya fikih aja semuanya gitu ya, fikih semuanya ya. Jadi keilmuan aja yang dicari gitu ya. Dan ini yang membuat ahlul kitab juga tercerai-berai. Jadi kebiasaan senang berdebat ya, karena ilmu yang dikejar gitu ya. Ya, sedangkan dalam prakteknya ya bagaimana Rasulullah mengajarkan keimanan dulu sebelum Al-Quran itu. Diberesi dulu itu ya masalah apa namanya, pentingnya humble ya, pentingnya rendah ya, rendah hati di hadapan Allah, rendah hati di hadapan yang lain. Pelajaran dari Nabi Adam itu kan yang nomor satu itu ya. Ketika iblis itu ya menunjukkan kesombongannya ya, ana khairum minhu ya. Nah, itu kan pelajaran keimanannya sangat banyak itu. Ya, tidak boleh itu ya orang itu merasa lebih daripada yang lain, ya. Lebih hebat, lebih benar dan seterusnya gitu ya. Nabi Musa juga begitu. Ditegur oleh Allah karena mengatakan saya yang paling banyak ilmunya, yang paling berilmu. Sehingga diperintahkan untuk belajar kepada someone ya, seseorang yang tidak dikenal ya. Jadi humble ya, jadi rendah hati ya. Nah, emang kalau pendekatan kepada Quran itu dari sisi ilmi ya, mungkin kita terpuaskan secara pikiran, secara akal. Tapi kalau akal itu tidak ya di drive oleh hati
yang sudah diisi oleh Quran, dilembutkan oleh Quran, maka isi kepala akal itu akan mengajak untuk ya bermain-main logika, berdebat dengan yang lain, mencari kemenangan, seperti itu. Jadi intinya itu, ya, bagaimana kita menyampaikan ayat Quran sampai ke dalam hati kita yang itu jadi sumber perubahan kebaikan kita. Ya, yaitu di lapangan ya, yang gampang membid'ahkan, gampang menjudge orang gitu ya. Ya harusnya bisa berkolaborasi gitu ya. Ini karena emang hati-hatinya belum disirami dengan Al-Quran. Hati-hatinya belum sampai pada wayuzakihim. Yatlu alaihim ayatihi wayuzakihim. Ini proses wayuzakihimnya loncat, dilewat gitu ya. Wayuzakihimnya. Ya, makanya emang penting bagaimana ya kita punya targetan hati kita ini tersentuh oleh Quran. Mata kita juga tersentuh oleh bacaan ayat Quran. Kapan itu terakhir kita bisa ya apa ya istilahnya mah meneteskan air mata lah gara-gara Quran gitu ya, kapan? Ya, meskipun caranya bisa sangat beragam ya, apakah kita berkholwat baca sendiri, apakah kita ikut berjamaah ya, apakah kita mendengarkan atau melihat YouTube yang juga imamnya kelihatan khusyuk tapi kita menyendiri. Oh, itu harus ada waktu-waktu di mana kita ini merefresh, merekonek diri kita dengan hati kita dengan Quran itu ya. Jadi di lapangan itulah yang terjadi ya, saya kira karena hatinya belum diisi dengan Quran, tapi isi kepalanya sudah fikih, 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 fikih. Ya, ya seperti itu, Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tadi tersisa nggak? Belum terjawab. Satu lagi Ustaz mungkin terakhir. Iya, monggo. Tadi mungkin ya karena ada dibahas, Ustaz mau tanya nih, jika orang kafir disapa dengan ya ayyuhal kafirun, yang mana merupakan isi? Tadi kan orang kafir disapa dengan ya ayyuhal kafirun gitu Ustaz. Tapi kenapa di banyak ayat Allah menyapa orang-orang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang mana itu merupakan fiil. Betul, Jadi betul. sifatnya tidak permanen. Betul, betul. Kenapa tidak ya Betul, betul, betul. Baik ya, sudah ketangkep ya inti soal permasalahannya ya. Jadi, Sodaqallah, maha benar Allah, yang ketika memilih kata dalam Al-Quran itu sangat-sangat presisi, sangat-sangat tepat gitu. Ya. Jadi tadi kan tidak pernah Rasulullah ngasih label ya dengan isim ya kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi permanen artinya tidak akan beriman gitu ya. Ya, itu pun karena perintah Allah, kuliah ayyuhal kafirun. Yang ada kan ya alladzina kafaru, itu kan kafaru itu pakai fiil. Nah, sedangkan untuk orang beriman juga sama ya. Ada disebutkan ya, orang beriman itu dengan memakai mukmin ya, ulaika humul mu'minuna haqqo ya. Silakan antum buka di surat Al-Anfal ya. Di awal surat itu halaman pertama itu ada penyebutan ulaika humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang-orang mukmin yang sejati, bukan KW. Ya. Nah, apa syarat-syaratnya sampai kepada mukmin yang haqqo? Itu di ayat kedua, ketiga, keempatnya itu dijelaskan. Ya. Semua di ayat ini, di awal surat Al-Anfal ini, kriteria mukminul haqqo itu semuanya yang berkaitan dengan diri sendiri ya, ibadah mahdoh. Ya. Innama mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu kan semuanya berkaitan dengan ibadah langsung kepada Allah. Tetapi ya, di akhir surat Al-Anfal
ya ayat 70 berapa ya? Apa ya? Ya sebelum ayat 75 ya, mungkin 73 74 ya. Itu juga disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqo, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya, tapi di sini adalah kriteria yang berkaitan dengan sosial. Semangat membela agama ini, semangat membantu orang-orang yang sedang berjihad. Walladzina awaw wa nasaru. Ya, orang-orang yang ngasih pertolongan, ya, orang-orang yang ngasih rumah itu awaw wa nasaru, ya. Ya, jadi disebut mukmin yang permanen gitu ketika kriteria ini dipenuhi. Tetapi lebih banyak Allah memakai dengan istilah fi'il, amanu alladzina amanu. Kenapa? Ya jangan jauh-jauh ya, kita sendirilah ngerasain gitu ya. Ya. Ramadan kita beriman. Ya, begitu Syawal melempem lagi. Ya, itulah kenapa Allah Maha tahu ya. Kita ini keimanan kita yazid wa yanqus, naik turun. Gitu ya. Kadang-kadang ya turun kan keimanan. Jadilah amanu. Jadi diri kita ini ya selama tidak kita jaga stabilitas keimanan kita, ya kita masih fiil, keimanannya masih temporer, masih bisa berubah. Tapi orang yang sudah istiqomah berusaha bukan tidak mungkin ini orang menjadi mukminu haqqo, ya sudah permanen keimanannya, ya. Nah ini emang ayat Qur'annya seperti itu mengatakan, ya. Di Al-Hujurat juga kan begitu ya, surat ke-49 halaman terakhirnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu, innamal mu'minul ladzina amanu. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman gitu. Ya, di ayat ini digabungkan dalam satu ayat penyebutan mukmin dengan amanu. Ya. Jadi proses supaya permanen keimanan itu ya harus dengan kerja-kerja yang kontinu, amal-amal yang kontinu yang membuktikan keimanannya itu sehingga dia akan permanen keimanan. Saya yakinlah dari dalam diri kita ada yang sudah permanen, ya. Misalnya apa? Sholat wajib itu kan sudah permanen. Ya, kondisi apapun kita pasti melakukan sholat wajib. Itu sudah mukmin untuk urusan sholat. Ya, tapi sudahkah mukmin untuk urusan sholat secara kualitas? Ya, nah ini kan masih harus di upgrade lagi. Ya, jadi ada yang sudah permanen dari amal kita itu menjadi mukmin untuk urusan itu. Gitu. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah. Nah, tinggal nanti kita checklist lagi, kita check up lagi mana yang masih belum permanen, masih fluktuatif gitu ya naik turunnya. Baca Qur'annya sempat bolong-bolong, sholat tahajudnya bolong-bolong, saumnya juga begitu, birrul walidainnya juga begitu. Kadang kita marah kepada orang tua itu kan masih bolong-bolong. Nah ini checklist lah satu-satu sehingga nanti menjadi mukmin, mukminuna haqqo, begitu ya, seperti itu insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ya. kasiran kepada Ustadz Agus atas jawaban-jawabannya nih. Semoga bisa dipahami oleh peserta kajian. Teman-teman sekalian, alhamdulillah gitu ya. Sudah kita lalui bersama 6 pertemuan kajian untuk topik ini bersama Ustadz Agus. Gitu ya. Insya Allah untuk penutupan kajian untuk topik ini, insya Allah nanti akan ada pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Agus gitu. Ya, jadi teman-teman monggo disiapkan dirinya gitu. Jangan kemana-mana, jangan dulu. Monggo Ustadz untuk penutupan berkenan membacakan doa. Ya, marilah kita lengkapi, kita sempurnakan majelis kita yang 6 kali pertemuan ini ya dengan berdoa kepada Allah. Ya, kita tundukkan hati kita jujurkan ya, kita luruskan kembali niat kita kepada Allah ya, dan kita mengadu semua kelemahan diri kita ini kepada Allah ya. Mari kita sama-sama awali dengan membaca istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq was sa'atu haqq wal mizanu haqq was siratu haqq wan naru haqq wal jannatu haqq wal qur'anu haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana taqabbal minna qiyamana taqabbal minna tilawatana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.